Baik pemirsa Metro TV Lampung dan juga pendengar Sai Radio 100 FM, kita kembali untuk melanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat terputus ini dengan toples peduli UKM ya Bu ya. Toples peduli UKM ini tadi disebutkan ini adalah toples sebagi karena memang motifnya sebagi gitu ya. Tapi nanti juga akan ada motif-motif yang lainnya. Tentunya nanti akan diisi dengan camilan yang dibuat oleh UMKM yang ada di Lampung. Wow, ini adalah inovasi yang luar biasa Ibu ya. Oke, Bu Riana, selain toples ini nanti inovasi apa lagi Bu yang akan Ibu buat? Yang sepertinya kalau menurut saya sendiri selain kreatif, inovatif dan juga sangat unik dan menarik Bu. Apalagi yang akan dibuat Ibu? Ya, jadi alhamdulillah ya kemarin pengrajinnya sudah kita lombakan KW plastik ya. Dari situ juga banyak inovasinya, mereka membuat tempat minum, terus facial yang diisi dengan dihiasi dengan tapis. Kemudian yang kedua ini toples ya. Jadi toples ini berisi makanan-makanan camilan yang ada di Provinsi Lampung. Kita boleh punya kuliner berkembang. Sekarang kan banyak ya kuliner, tapi kita tidak boleh melupakan makanan khas dari daerah kita masing-masing begitu. Nah kemudian insya Allah ke depannya lagi ya, saya akan memberdayakan para pelukis yang ada di Provinsi Lampung. Jadi nanti mohon doanya, ini saya akan buat jaket, tetapi di belakangnya itu dilukis dengan wajah saya. Kemudian nanti saya buat ada tas ya, jadi sudah kebayang ini ya, ada tas nanti dilukis oleh para pelukis wajah saya begitu. Saya rasa kalau ini bisa dilakukan nanti banyaklah pasti yang mau memesan. Jadi dalam situasi seperti ini kita harus bisa memberdayakan mereka begitu. Pelan-pelan tetapi pasti dan pasarnya juga insya Allah ada pasarnya. Jadi memang itu adalah hal yang akan dilakukan ke depannya Bu ya. Jadi memang bukan cuma untuk makanan ringannya, tapi juga pelukis juga ikut ambil andil dalam hal ini ya. Oke, saya balik lagi deh ke Ibu Kisana, salah satu juara 2 ya kemarin lomba kawai plastik yang dilombakan oleh Dekranasda Provinsi Lampung. Ibu, saya mau tanya nih sama Ibu Kisana, menurut Ibu, apakah kawai plastik new normal ini akan menjadi tren baru untuk dunia fashion, Bu? Sepertinya iya, karena anak muda dari kalangan remaja sampai yang sudah dewasa ya, kayaknya banyak yang menyukai. Karena memang banyak yang menyukai. Nah untuk sekarang nih pemesannya, apakah itu memang dari kalangan-kalangan anak muda Bu sejauh ini? Sejauh ini sih ibu-ibu, dari ibu-ibu yang bekerja seperti guru-guru, yang kantor-kantor lah banyaknya untuk yang saat ini. Oke. Jadi memang kalau sekarang masih ibu-ibu, tapi kalau menurut saya anak muda juga harus punya deh. Lihat aja dong nih, lihat tampilannya keren begini. Kalau nggak mau order, nggak mau pesan ya Bu ya, sayang banget saya aja langsung mau nih. Oke, saya kembali ke Bapak Agus. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat program-program dari Dekranasda Provinsi Lampung? Tadi kan beberapa sudah disampaikan oleh Ibu Riana, bagaimana Pak? Ya, tadi sudah disampaikan Ibu bahwa ini adalah dari ide-ide yang sederhana, tapi manfaatnya cukup besar. Jadi ada istilah namanya kecil itu indah, ya, small is beautiful. Jadi Watah ini ternyata terbukti lah dengan apa yang dan ide-ide kreatif ini. Mulai dari ide-ide yang sederhana, tapi ternyata inovasinya, kreativitasnya sangat luar biasa. Maka saya melihat perkembangan KW plastik, termasuk juga nanti toples peduli UKM, nanti bisa di bagaimana motifnya. Saya dari Dinas Koperasi UKM nih Bu, nanti kita akan promosikan ini sampai ke Jakarta. Ya, nanti langsung kita promosikan karena kita sudah ada galeri di Semesko, Jakarta. Nanti kita dorong ke sana. Kemudian juga sesuai arahan Pak Gubernur, kami juga sedang merintis kerjasama dengan Sarinah dan kita lagi susun katalognya. Nanti kawai-kawai plastik juga bukan hanya di Gedung Smesko dan beberapa titik di Indonesia termasuk di Sarinah. Nanti toples-toples ini mungkin menjadi inspirasi banyak orang, banyak daerah lain yang ada di Indonesia. Itu aja Mbak. Tapi kalau untuk kawai plastik sendiri, Bapak melihatnya prospeknya ke depan seperti apa Pak? Ya, kawai plastik ini ide kreatif yang sangat luar biasa, dulu tidak pernah kita lihat ada kawai plastik.
Nah, dengan ide seperti ini saya melihat ini nanti evolusinya luar biasa. Jadi kalau kemarin dikenal ada kawai plastik yang dibuat tapis, Ibu sekarang sudah pakai dengan batik sebaginya. Nanti evolusi batik Lampung maupun evolusi tapis Lampung, nanti banyak yang bisa kita kembangkan. Akhirnya melahirkan kreativitas para pengrajin kita ya Bu. Dia akan memperkaya supaya plastik tapis ini lebih stylish, ya, lebih trendy. Jadi bukan hanya tadi kata Ibu Kisana masih ibu-ibu, nanti kalau bisa anak-anak mahasiswa, anak-anak zaman now juga pakai itu. Dong, salah satu contohnya adalah masker. Sekarang masker tapis juga dipakai di mana-mana. Saya juga udah punya beberapa loh, Bu. Oke, mungkin saya mau ke Ibu Kisana lagi gitu ya. Ibu Kisana, harapan Ibu terhadap pemerintah untuk pengembangan UMKM sendiri seperti apa sih, Bu? Saya maunya diberikan bimbingan agar usaha kecil bisa maju. Oke, jadi memang harapannya itu bimbingan gitu ya, karena itu juga hal yang paling penting gitu ya Bu ya. Oke, selain itu Bu ada harapan lagi Bu, mumpung ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung nih Bu. Harapannya kalau untuk pribadi saya kepengennya buka usaha sendiri. Karena kalau sekarang ini kan saya masih ikut sama usaha keluarga. Jadi itu Pak, pengennya begitu Pak. Enak kan Bu, langsung ada sepanggung dengan Kepala Dinasnya. Oke kalau gitu kita jeda sejenak ya. Pemirsa Metro TV Lampung dan juga pendengar saya Radio 100 FM. Ini semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.